Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifarudina. Di sini akan menjelaskan mengenai pembuatan routes pada modul inventory. Sebelumnya kita kenali dulu apa itu route atau rute dalam modul ODU. Jadi route itu merupakan konfigurasi yang menentukan alur kerja atau jalur yang diikuti oleh produk dari satu lokasi ke lokasi lainnya, baik untuk proses penyimpanan, perpindahan, produksi maupun pengiriman. Nah, rute yang dibuat ini akan membantu buat mengotomatisasi dan mengatur pergerakan barang dalam warehouse, antar warehouse, dan serta mengintegrasikan proses-proses tersebut dengan modul lain seperti modul pembelian, penjualan, dan manufaktur. Oke, jadi berikut merupakan skenario rute yang kita ikuti di PT Kita Manufacture, kasus kita ini ya. Jadi untuk perakitan mobil mainan itu ada 3 rute. Rute terakhir, jadi terakhir ini dia sudah membuat dan mengassemble barang yang work in process menjadi barang finished goods. Nah, itu rute yang terakhir. Rute yang kedua dan yang pertama itu merupakan rute untuk perakitan barang work in process itu. Jadi dari dia dalam bentuk raw material frame, dia akan dibangun, dirakit menjadi produk work in process frame mobil mainannya. Kemudian untuk body mobil mainannya itu yang alur kedua ini ya, rute kedua ini. Jadi untuk yang pertama itu lokasinya dia itu sama-sama diambil dari raw material stock. Ini dapat dilihat source location-nya ya, raw material stock frame. Kemudian juga untuk rute kedua, source location-nya itu raw material body dan raw material cabin. Nah, ini raw material ini ditarik sesuai dengan action-nya itu pull ya, pull from. Jadi dia ditarik, dibawa ke work center level 0 untuk dipersiapkan untuk perakitannya. Nah, dari work center level 0 tersebut, dia akan dipindahkan ke work center 1 untuk proses manufacturing-nya. Nah, itu action-nya itu push, sama juga di rute kedua dari work center level 0. Nah, tapi dia di sini ke work center 2 karena dia perakitan body. Work center 1 itu untuk perakitan frame tadi ya. Nah, setelah dia berhasil merakitnya, dia akan menyimpan finished product-nya. Finished product-nya akan disimpan pada work center level 1. Nah, baik di rute 1 maupun di rute kedua, mereka menyimpannya ke work center level 1 di sini ya. Dapat dilihat dari work center 1 ke work center level 1, work center 2 ke work center level 1. Kemudian, untuk perakitan tahap terakhir, jadi dari barang work in process menjadi finished goods, di rute ketiga ini, dia menarik barang dari work center level 1 yang menyimpan itu tadi ya, frame dan body hasil rakitan tersebut, mereka tarik ke work center level 2 untuk dipersiapkan ke proses produksi manufacturing finished good ini. Nah, setelah itu dia push dari work center level 2 ke work center level 3 untuk proses manufacturing-nya, dan action-nya itu push. Dapat lihat di sini rule-nya ya, WCL2 ke WC3. Nah, setelah selesai perakitan finished good-nya, jadi mobil mainannya udah jadi, dia akan di-push ke ini finished goods, stock, Lego, jenis tipe tinggi, karena kasus kita yang tipe tinggi ya. Jadi di sini dari work center 3 dia di-push ke finished goods, stock, Lego, tipe tinggi. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial pembuatannya. Sebelum melakukan pembuatan routes, pastikan bahwa konfigurasi modul inventory kita udah sesuai ya untuk pembuatannya. Jadi kita pergi ke configuration, kemudian cek settings-nya sebagai admin ya di sini. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, yang bagian warehouse ini pastikan settingnya untuk multi-step routes ini di checklist. Kemudian kita jangan lupa untuk di save.
Di sini kita sudah login lagi sebagai warehouse dan kita mulai pembuatan roots-nya. Jadi di configurations, pilih roots. Nah, ini 3 rute sesuai skenario yang telah saya bikin tadi. Jadi di sini skenario root pertama ada 3 rules di sini ya. Jadi dia itu rute untuk warehouse work in process. Ada 3 rules di sini. Jadi rule pertama itu pull. Nah, saat ada kebutuhan muncul demand dan kebutuhan produk di work center level 0, nah akan muncul ini nih, the components are created from lokasi raw material stock frame untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dia nge-pull dari warehouse location raw material stock frame, destination location-nya dia akan dikirim ke ini work in process stock work center level 0. Work center level 0 itu penyimpanan barang yang akan digunakan untuk proses-proses perakitan pada work center 1 dan work center 2 ya. Nah, di sini bikin juga nama rule-nya apa. Kemudian ini untuk rule yang push. Nah, ini dia dari work center level 0 dibawa ke work center 1 untuk proses perakitan. Kemudian kita balik keluar. Ini juga sebagai berikut. Untuk memvalidasi rute yang telah kita bikin tadi, kita bisa buka products. Kita grup dulu by kategori supaya gampang lihatnya. Nah, jadi ini yang work in process, kemudian juga yang finished goods. Kita mulai dari frame dulu. Nah, yang frame, kita pergi ke bagian inventory. Kita pilih rute yang sesuai dengan yang telah kita bikin tadi. Untuk frame, ya berarti rutenya yang raw material frame ke work center 1 ya. Pastikan dia sesuai, kemudian view diagram. Pastikan bahwa warehouse-nya udah sesuai. Jadi warehouse-nya itu warehouse ini work in process. Kita lihat overview-nya. Terlihat bahwa rutenya sebagai berikut ya. Di sini sesuai ya. Jadi si raw material stock frame itu akan ditarik oleh si work center level 0 untuk diperoleh barang materialnya, gitu. Kemudian materialnya dipakai untuk manufacturing sehingga dia di push ke work center 1. Kemudian dia di hasil perakitannya di push lagi, hasil finish produknya ya di push lagi ke si work center 1. Work center level 1, maaf. Kita juga bisa melihat produk lainnya. Tadi itu frame. Untuk body kita bisa lihat sesuaikan root-nya, view diagram kita sesuaikan warehouse-nya, kemudian kita lihat overview diagramnya. Yang kuning ini ya, jadi work center level 0 sekali lagi nge-pull dari raw material stock body, kemudian dia juga mengambil dari raw material stock cabin untuk perakitan body ini ya. Kemudian bodinya dirakit di work center 2. Setelah selesai perakitannya dari work center 2, dia di-push ke work center level 1 untuk nantinya diambil oleh si perakitan oleh si work center 3 untuk perakitan mobil mainannya. Bisa dilihat untuk mobil mainannya ya, kita lihat sesuaikan route-nya, view diagram, sesuaikan juga warehouse-nya. Warehouse-nya berarti sekarang finished goods. Overview-nya sebagai berikut ini. Jadi ini work center level 1 tadi ya, tempat dia menyimpan frame, menyimpan body yang udah selesai. Dia mengambil komponennya ke work center level 2. Kemudian untuk dipersiapkan ya, untuk dipersiapkan
untuk proses manufaktur. Kemudian proses manufaktur terjadi di work center 3. Jadi dia ambil dari work center level 2 ke work center level 3. Kemudian hasil perakitannya yang udah selesai tadi, mobil mainan tipe tingginya akan disimpan di finished goods. Ini udah beda warehouse lagi, dia akan simpan di warehouse location stock Lego tinggi. Untuk tutorial pembuatan root, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.